Halo, apa cerita Ibu Kaprodi? Sehat Bang, luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, terima kasih Ibu Kartini. Iya. Saudara-saudara, Manginang, pagi ini saya bersama Ibu Dr. Kartini RM Manalu SSN MSN. Iya. Beliau ini adalah Ketua Program Studi Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nomensen yang dijabatnya sejak tahun 2023 yang lalu. Oleh karenanya dengan keilmuan yang dimiliki oleh Ibu Kartini, maka kita berharap dengan tema HKBP tahun ini, yakni tahun transformasi, kita mau menggali dulu lewat expert yang dimiliki Ibu Doktor ini, seperti apa transformasi yang akan diberikan atau yang akan dijalani oleh HKBP khususnya distrik 10 ini atau secara umum HKBP terhadap lagu-lagu ibadah di dalam gereja dan juga kor pujian yang ada di gereja kita. Nah, sebagai pengantar, saya Ronald Nebaho, host daripada podcast Cerita RN ini, memberikan gambaran bahwa angka partisipasi jemaat kita beribadah itu masih minim. Katakanlah dari informasi yang kita dapat, ini juga bisa catatan buat Ibu Kartini, masih 35-40%. Nah, sementara bahwa kita ini kan orang-orang Batak ini, orang yang suka menyanyi, suka dengan lagu-lagu. Oleh karena itu kita harapkan lagu pujian ini lewat kor, paduan suara atau bernyanyi beribadah di gereja bisa menghidupkan kehidupan iman, spiritualitas. Kami punya catatan ini, Ibu Doktor, bahwasanya HKBP atau fakultas ini memiliki salah satu konsentrasi, yakni lagu-lagu atau musik gerejawi. Musik gerejawi. Iya, benar. Nah, ini saya mau tanya dulu ini. Bisa Ibu ceritakan dulu sejarah ibadah bernyanyi atau kor di gereja kita ini di HKBP? Ya, baik. Saya akan menjawab itu, mencoba. Kalau secara dokumentasi ya Bang, saya pribadi belum bisa menemukan kapan persisnya tahun yang menyatakan bahwa nyanyi paduan suara itu, kor itu masuk ke HKBP. Iya. Tapi sebenarnya perlu ini kita ketahui Bu ya. Iya. Memang itu sangat perlu diketahui. Namun kalau kita merujuk ke sejarah musik, bisa kita melihat bahwa di negara Eropa, misalnya di Jerman, di dalam ibadahnya mereka itu mereka memasukkan kor menjadi bagian dalam acara ibadah mereka. Nah, begitu. Kalau kita kembali ke HKBP, kita mengingat kembali misionaris kita Nomensen. Benar. Beliau itu mengajarkan bagaimana bermain musik di dalam gereja. Nah, apakah include di situ beliau menyampaikan bahwa harus ada kor di dalam acara ibadah itu, kita juga tidak pasti. Dan tidak ada literatur yang menyatakan bahwa disitulah disampaikan atau awal masuknya kor di dalam ibadah gereja. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu mengkaji kembali seperti apa prosesnya atau bagaimana kor itu bisa masuk ke dalam acara ibadah kita. Itulah yang saya kira perlu dikaji kembali. Baik, jadi kalau dari sisi ilmunya ini Ibu Doktor, Ibu Kaprodi, sebenarnya ibadah bernyanyi dan berkor itu bagaimana kita melakoninya supaya memang betul-betul dia bisa diresapi jemaat, akhirnya dia mempengaruhi nilai-nilai spiritualitas. Bagi saya itu tergantung kepada personalnya Bang. Apakah mereka itu hadir untuk memuji Tuhan atau ada hal lain seperti mungkin persaingan dengan tim atau kor yang lain. Nah, itu. Atau semakin banyaknya kor, kita melihat di gereja pada acara-acara ibadah ada muncul kor-kor yang baru. Apakah itu karena memang kedekatannya kepada Tuhan atau memang karena ada hal lain, ada perselisihan sehingga timbul lagi kor yang baru. Misalnya harusnya mereka dari kor yang bernama A, namun karena ada perselisihan dibentuk lagi lah kor yang baru menjadi kor yang B. Itu kan membuat
kumpulan kor itu jadi semakin banyak. Nah, kalau sebagai misalnya ibu yang expert khusus tentang teknik bernyanyi lah dulu, selain kor dengan pujian-pujian buku ND itu, gimana sebenarnya persis secara teknik bernyanyi supaya memang itu bisa menambah atau membuat nilai-nilai spiritualitas jemaat itu semakin bertumbuh? Ya, seperti yang kita tahu bahwa di dalam buku ND itu notasinya ditulis secara barat. Ya, benar, diciptakan oleh barat ya. Bahkan sumber-sumber lagunya juga dari barat. Maka kita juga perlu dan harus pun mengikuti gaya atau teknik bernyanyi barat. Nah, itu dia. Terkait teori atau teknik bernyanyi, banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana sikap tubuh kita ketika bernyanyi. Yang kedua, bagaimana memproduksi suara yang baik. Terus yang ketiga, bagaimana kita menghasilkan suara yang lincah dan suara yang lentur ketika kita bernyanyi. Terus bagaimana juga kita menyanyikan teknik-teknik itu dengan baik dan mengaplikasikannya ke dalam lagu-lagu yang kita bawa. Tidak semua, misalnya teknik legato. Tidak semua lagu membutuhkan teknik legato. Jadi itu juga harus kita ketahui di mana penempatan-penempatan teknik itu, Bang. Begitu. Nah, terus ini kan saya pun kurang dapat data sejak kapan ini ada model dengan yang namanya song leader. Nah, ini kadang di lapangan dengan adanya song leader ini membuat jemaat juga ini jadi kurang berminat bernyanyi. Akhirnya dia menikmati song leader ini. Menurut Ibu gimana ini keadaan atau fakta dengan yang kita lihat di gereja-gereja kita? Ya, kita bisa melihat dari berbagai sisi. Sisi yang pertama, kita lihat apa istilah arti song leader itu. Ya. Ya, kalau dilihat dari istilahnya, song leader berarti pemimpin. Maka dialah pemimpin pujian atau pemandu lagu itu. Maka kalau dia seorang pemimpin, harus ada hal yang dominan. Mungkin dari suaranya atau kepintarannya di dalam bernyanyi. Itu yang harus ditunjukkan seorang pemimpin song atau leader, ya? Pemandu lagu. Mengenai kalau suara yang menonjol, itu saya kira harus terkait lagi kepada bagaimana pengaturan sound systemnya. Nah, oh gitu ya? Iya. Terkait lagi dengan sound system kita. Iya, kalau sound systemnya sudah terdengar noisy atau berisik, pasti kita pun jemaat sudah gak nyaman lagi untuk ikut bernyanyi. Mungkin kan kita harus mengatur juga bagaimana suara itu yang dikeluarkan menjadi stereo. Kalau kita tahu stereo itu kan berarti suaranya menjadi seperti alami. Jadi tidak terdengar memang suara yang dikeluarkan dari vokal ataupun dari musik itu dari loudspeaker semuanya, dari sound system. Dengan adanya stereo itu kan suara itu menjadi alami. Nah, jadi sebenarnya song leader ini bisa kita bilang justru nilai plus ini sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya di lapangan dengan adanya song leader membuat song leader ini akhirnya jadi sesuatu yang jadi ditonton, tidak seperti yang Ibu Kapolri bilang jadi memandu gitu. Iya, mungkin tergantung ke situ lagi. Kalau song leader itu harusnya menguasai teknik bernyanyi yang baik. Kalau ya suara yang kita keluarkan pun sudah nyaman, maka jemaat pun akan merasa tertarik untuk bisa mengikuti lagu yang dipandu oleh si song leader tadi itu. Kalau sudah nggak nyaman lagi, pastinya akan jadi diam. Mungkin juga karena ada sound sistemnya yang membuat jadi noisy, akhirnya jemaat jadi ya sudahlah, biarkan aja lah mengalir begitu. Nah itu bagi sebagian yang itu menurut pengamatan saya selama ini ya Bang. Oh gitu ya? Iya. Nah terus dari segi buku ND, sebenarnya buku ND ini kalau kita ikuti kan dalam ibadah kita, buku ND ini kan banyak dari secara teks ini adalah firman Tuhan ini. Ya. Nah secara khususlah dulu dengan prodi kita di sini, adanya memang satu teknik bernyanyi khusus untuk buku ND yang secara namanya dia adalah teksnya firman Tuhan, sehingga memang itu menjadi sebuah
pendalaman bagi jemaat atau bagi orang yang bernyanyi. Gimana ini sebenarnya lewat bukende kita yang luar biasa ini, menurut dari yang Ibu pelajari? Kalau menurut saya tidak ada teknik khusus untuk menyanyikan buku ende. Bukende. Sepanjang kita menjalankan atau melaksanakan dan menguasai bagaimana teknik bernyanyi yang sebenarnya menurut teknik bernyanyi barat. Jika seorang song leader bisa menguasai itu dan mengetahuinya, saya kira itu pasti akan tidak menimbulkan kendala lagi ketika diimplementasikan ke dalam buku ende. Begitu. Kalau tadi Ibu bilang ini soal misalnya bernyanyi secara kultur lah dulu ya. Kita kan Batak ini. Sementara buku ende kita ini adalah diadopsi dari Barat. Kalau dari kultur gimana? Cocok kira-kira dengan kultur kita sebenarnya. Sehingga memang kita sesungguhnya harus bisa gitu. Ya, kultur kita di sini kan banyak ya yang dipengaruhi dari Batak, ada di Sumatera Utara ini, ada juga Melayu. Nah, iya. Kalau melihat dari kultur, kita harus adakan lagi jejak pendapat. Kita harus adakan lagi survei kepada jemaat seperti apa yang disukai oleh jemaat ini. Apakah iringannya dengan gaya kultur kita atau memang harusnya kalau ibadah gereja itu harus mengikuti gaya musik barat. Nah, itu harus ada jejak pendapat lagi, Bang. Saya nggak bisa bilang harus yang begini, begitu. Nah, terus dari segi katakanlah pilihan-pilihan atau menu acara gitu ya, dari kita bergereja itu kan yang dimulai dengan kita masuk, ada fotum, ada nyanyi, ada baca firman, ada khotbah dan seterusnya itu ada 7 ini sebenarnya. Kalau saya perhatikan 7 kali kita bernyanyi. Iya. Itu artinya bernyanyi dalam sebuah ibadah ini kan sangat mendominasi gitu. Tapi kita ternyata tidak mendominasi ini. Banyak orang berpikir justru lebih menunggu khotbah. Ada kira-kira tips yang Ibu bisa sampaikan ke publik ini supaya memang bahwa bernyanyi ini juga sebenarnya sama gitu. Atau juga ada orang menganggap misalnya kalau pandesaan dosa gitu dianggap itu lebih penting sama dia karena setelah dia ikut itu merasa dia lebih nyaman itu. Kalau dipotong-potong itu gimana dengan khusus porsi bernyanyi ini dalam ibadah itu? Kalau menurut saya, atau menurut pemikiran saya, konsep gereja HKBP lah yang membuat hal ini terjadi. Ya, kalau kita ingin mengadakan perubahan sesuai dengan tema pelayanan kita transformasi, maka ini perlu dibicarakan lebih lanjut mengenai urutan nyanyi itu ada berapa kali di dalam ibadah itu. Saya kira begitu, Bang. Nah, dari segi yang namanya lah dulu untuk bisa mempengaruhi gitu dengan teknik bernyanyi ini, itu yang kita mau dalami dulu dengan prodi yang ada di sini sebagai yang concern dengan musik gerejawi. Nah, itu dia. Terkait tahun ini adalah transformasi, temanya adalah transformasi, maka gereja harus memprioritaskan bagaimana memperbaiki pelayanan musik itu dan song leader, bahkan ikut juga untuk teknisi sound system. Gereja harus bisa memfasilitasi mereka dengan adanya pelatihan, adanya pembinaan kepada mereka bagaimana bernyanyi yang sebenarnya, bagaimana bermain musik yang baik itu untuk mengiringi nyanyian, bukan untuk sebagai instrumental, namun ada keseimbangan antara bagaimana volume iringan musik dengan vokal atau song leader, bagaimana juga sound system mengatur keseimbangan itu sehingga tidak terjadi noisy yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Maka gereja perlu memperhatikan ini. Ya, selama ini kita lihat ada beberapa yang concern terhadap itu, mengadakan pembinaan pelatihan tetapi hanya 1 kali. Nah, itu dia nih, Bu. Iya, Ibu untuk Kaprodi. pelatihan. Sebentar, Ibu. Saya lihat misalnya kita ini kan mau nonton film gitu ya. Iya. Film yang ada katakanlah ibadahnya. Film yang ada lagu pujian kurnya. Sangat comblang dengan yang kita alami. Bahkan kita ini sebenarnya datang ke gereja justru tidak menikmati musik itu. Itu yang mau saya tanya dulu, Ibu. Sebenarnya kembali ke
katakanlah dengan tekniknya atau konsen di sini di fakultas kita ini, di prodi ini musik gerejawi itu, supaya orang yang dengan 7 kali bernyanyi dalam satu kesatuan itu memiliki animo yang tinggi gitu. Selain yang Ibu bilang tadi, ini sebenarnya menarik dengan musiknya, termasuk juga misalnya apakah volumenya. Nah ini butuh ini ilmu dari Ibu ini. Iya, kalau menurut saya Pak, itu kembali kepada SDM-nya atau sumber daya manusianya. Kalau kita lihat selama ini ya, ini menurut pengamatan saya dan juga pengakuan dari beberapa pihak, baik itu pemusik atau song leader, gereja sendiri tidak membuat aturan atau ketentuan untuk mengadakan seleksi menjadi pemusik atau menjadi song leader atau menjadi teknisi sound di gereja itu. Jadi yang saya lihat, kalau seseorang sudah bisa memainkan lagu, ya sudah semualah itu. Begitu. Jadi kalau sudah bisa memainkan satu lagu dengan notasi angka, itu sudah dianggap sudah bisa. Nanti berkembang sendirinya begitu. Tapi tidak dipikirkan bagaimana untuk memperbaiki ke depannya sudah agar semakin berkembang lagi. Seperti itu. Nah, jadi perlulah pelatihan yang tadi. Pelatihan ini sangat penting berarti ya. Iya, sangat penting. Tidak cukup hanya satu kali, harus ada berkelanjutan dia sampai menjadi bisa. Kecuali memang gereja itu sudah mengadakan seleksi sebelumnya, yang boleh bermain musik atau yang boleh menjadi song leader atau bisa menjadi teknisi sound itu adalah orang yang sudah pakar di bidangnya. Nah, jadi kita ini dengan transformasi ini kira-kira kalau saya tanya Ibu, poin-poin apalah di dalam beribadah, bernyanyi dan berkor ini supaya memang terjadi transformasi yang sangat urgen sekarang ini? Apa kira-kira yang sangat mendesak ini? Yang sangat mendesak, kalau kita melihat dari sisi musikologinya, pemusik itu atau penyanyi itu harus benar-benar menguasai notasi musik. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita melihat ada juga pemusik ini yang memainkan lagu itu tidak benar-benar membaca notasi itu. Dia memainkannya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau hafalan yang sebelumnya. Jadi nilai notnya tidak benar. Harusnya dia 1,5 ketuk, dimainkannya 1 ketuk. Nah, poin-poin seperti yang paling utama adalah menguasai notasi musik. Membaca notasi musik itu dengan benar, ya sesuai dengan teori musik barat. Bagaimana nilai musiknya, bagaimana iramanya juga. Kalau irama musik ada yang 2, 3, 4. Nah, kalau itu para pemusik dan song leader harus mengetahui penekanan-penekanannya. Bagaimana kalau irama 2, penekanan nyanyiannya. Misalnya kalau irama 2, 1, 2, 1, 2. Kalau irama 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau irama 4, penekanannya di 1. 1, 2, 3, 4, 1. Itu bisa dilaksanakan di dalam ketika mereka mengiringi ibadah. Nah, itu benar-benar harus dikuasai. Kalau nggak dikuasai, kadang ada tertulis memang iramanya 4. Tapi tidak selamanya irama 4 itu dinyanyikan atau dimainkan dengan penekanan 4. Bisa juga menjadi 2. Nah, seperti itu. Nah, terus ada lagi yang terakhir ini, apakah kita tergoda dengan gereja tetangga atau tidak? Buku ND ini sudah dimulai dengan ada musik saksofon, ada kadang main drum. Sesungguhnya gimana ini? Cocok menurut Ibu dengan historis dan notasi-notasi yang ada pada buku ND ini? Kalau menurut saya bisa-bisa saja, karena kita pun peraturan HKBP belum ada menetapkan format seperti apa untuk mengiringi ibadah itu. Ibadah dengan lagu buku ND ya? Apakah harus dengan organ tunggal? Apakah dengan ensemble piano atau ensemble organ? Ataukah dengan ensemble gesek? Ataukah bisa dengan format band combo? Saat ini memang sedang marak iringan musiknya menggunakan band combo. Termasuklah itu keyboard, saksofon, gitar bass, gitar elektrik. Nah, kalau ini
kita masukkan untuk mengiringi ibadah, kita juga harus tahu bagaimana mengatur balancing volumenya ini. Bagaimana karakter bass itu. Bagaimana dia tidak menutupi suaranya keyboard. Nah, kalau kita memasuki pernah saya kunjungi satu gereja itu, banyak semua instrumen itu dominan. Jadi tidak diatur volume atau keseimbangan volume. Pengalaman saya juga lebih complang ini. Jadi drumnya dengan saksofonnya, dengan gitar atau bassnya itu, justru makanya saya bilang kalau historis kan kita nggak kenal itu ya. Iya. Tapi kalau dari segi sebenarnya lah dulu, jangan dulu peraturan. Apakah memang historis lagu itu memang seperti itu dia adanya? Ada kelengkapan alat musik yang full apa namanya istilah sekarang, full band istilahnya. Kalau kita melihat sumber lagunya di buku India itu kan ada diterakan tahun pembuatannya. Iya benar. Kalau kita merujuk ke sejarah musik, saat itu kan belum ada combo band. Iya. Ya, combo band itu kan ada di masa modern ini. Yang kalau kita tahu di masa atau tahun yang diterakan di dalam buku India itu ada tahun 1800-an, bahkan ada yang 1700. Itu kan kalau sejarah musik dari masa barok, masa klasik. Nah, itu belum ada yang namanya combo band. Sekarang yang baru muncullah di masa modern ini ada combo band. Itulah tadi terkait harus ada juga pembinaan kepada para soundman itu. Gereja perlu mendatangkan seorang ahli yang memang menguasai bagaimana harusnya pengaturan terkait equalizernya itu ya. Bagaimana pengaturan iringan musik ini supaya menjadi stereo. Kadang kalau terlalu kuat, ada semuanya dominan begitu. Kalau semua dominan, maka soul leader pun akan menjadi terganggu. Dia juga akan berusaha menguatkan suaranya. Nah itu. Benar. Nah kalau di sini kan kita lihat siapa yang harus disalahkan, siapa yang dibenarkan. Kita tidak tahu. Maka kita perlu kaji lagi. Apakah itu di pengaturan soundnya, apakah memang karakter penyanyinya atau leader yang suka berteriak-teriak. Nah itu lagi. Dan kita pun harus melihat bagaimana harmonisasi ketika memainkan satu lagu itu. Kalau lagu kita buku India kan ada yang namanya buku logu. Iya, betul. Di dalam buku logu ini sudah disusun dengan demikian rupa harmonisasinya. Kalau saja pemain musik, meskipun dia combo band, tetap mengacu kepada buku logu itu, pasti akan sangat indah. Begitu. Iya. Jadi terakhir ini, Ibu Kartini. Iya, Bang. Sebagai ibu dosen dan juga saya tahu punya suara yang cukup mantap ini. Ada ini lagu pujian dari buku India yang Ibu bisa nyanyikan dulu satu ayat mungkin supaya menggugah para jemaat kita ini. Bisa dicoba dulu satu ayat mungkin Ibu nyanyikan yang Ibu sukai. Ada satu lagu buku ND nomor 198, Aut Unang Ho. Ini ditulis dalam irama 4. Nada dasarnya as sama dengan do. Aut unang ho jambarhu ale Jesus, aut somudarmu mangon di honau tung natu dia nama au pardosa marhaporusan. Iya, di dalam luar biasa nih Ibu Kartini. Jadi sedikit Bang. Ya. Di dalam buku ND ini ada yang namanya legato pendek. Nah, ini ketika saya pernah mengunjungi satu gereja, mereka kurang benar menyanyikannya. Jadi di sini tadi ada legato pendek yang memang dinyanyikan dengan teknik legato. Nah, itu saya bilang. Jadi ada teknik-teknik yang sebenarnya yang tidak diimplementasikan ke dalam lagu ini. Jadi mereka hanya sekedar membaca notasi saja, tidak melakukan pemenggalan dan juga teknik legato itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Kartini RM Manalu, Sarjana Seni dan Master Seni.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan Amanginang, demikian perbincangan saya, Ronald Nebaho, sebagai host dari podcast Cerita RN ini bersama ibu kita yang luar biasa ini. Tentunya harapan kita adalah dengan tahun transformasi, ada sebuah transformasi khususnya porsi kita lah dulu ini, ya Ibu, sebagai jemaat, supaya memang melakoni atau mengikuti ibadah pujian, apakah itu dengan bernyanyi, apakah itu dengan kor, sebagaimana yang disampaikan Ibu Dokter tadi, mengikuti kaidah-kaidah di dalam buku ND tersebut. Sekalipun memang buku ND ini diciptakan dari Barat, kulturnya berbeda, tapi kalau kita dilatih, ada persiapan dengan musik, dengan sound system yang baik dan volume yang baik, mungkin ini akan memberikan sebuah transformasi kepada jemaat. Barangkali ini sebuah pemikiran yang bisa kita harapkan bisa diwujudkan oleh jemaat-jemaat kita di gereja masing-masing. Demikian yang kami sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih. Iya, terima kasih kembali Bang. Terima kasih ya Ibu Kaprodi. Terima kasih. Shalom. Salam.